tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua. Hari kiamat kubro terbagi menjadi dua. Ada namanya tanda-tanda kecil. Kemudian ada namanya tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar hari kiamat. Bedanya apa tanda-tanda kecil dan tanda besar? Kalau tanda-tanda besar, dia memiliki dua sifat. Pertama, terjadi menjelang kiamat. Contohnya apa? Jadi tanda-tanda kecil juga ada yang memang secara umum dia jauh dari hari kiamat, tapi sebagian ulama mengklasifikasikan tanda-tanda kecil juga ada yang menyertai tanda-tanda besar. Seperti Imam Mahdi. Imam Mahdi dia termasuk tanda kecil. Bukan suatu yang dia manusia, orang soleh, bukan seperti Dajjal yang dahsyat, bukan seperti Nabi Isa yang turun dari apa? Langit. Dia manusia biasa tapi dia orang soleh. Maka dia muncul bersamaan dengan munculnya apa? Dajjal. Jadi dia muncul dulu baru kemudian Dajjal muncul. Namun dia tidak diklasifikasikan dengan tanda-tanda besar. Ya, Rasulullah SAW tidak memasukkan dalam tanda besar. Tapi dimasukkan dalam tanda kecil karena dia hal yang biasa. Faham? Dia hal yang biasa. Contoh lagi misalnya, ini contoh. Munculnya apa Imam Mahdi. Contoh lagi misalnya orang Habasyi, orang Ethiopia membongkar Ka'bah. Orang Habasyi membongkar Ka'bah. Membongkar Ka'bah. Disebutkan setelah Nabi Isa meninggal dunia, Ya'juj dan Ma'juj sudah tewas semuanya, maka datang seorang Habasyah. Dia datang di Ka'bah kemudian hancurin. Ini perkara biasa, seorang melempar batu hal yang biasa, itu tidak, bukan sesuatu yang apa? Dahsyat ya. Tetapi dia tidak dimasukkan dalam tanda besar hari kiamat karena dia biasa-biasa. Meskipun dia terjadinya menjelang hari kiamat. Ya. Makanya saya katakan pada umumnya. Tanda-tanda kecil itu pada umumnya jauh dari hari kiamat bukan menjelang, namun ada beberapa pengecualian yang dia terjadi menjelang hari kiamat. Seperti Imam Mahdi dan seperti kisah orang Habasyi yang mencongkel apa? Ka'bah. Demikian juga ditinjau dari bukan hal yang luar kebiasaan, itu pada umumnya. Namun ada meskipun ada yang luar biasa. Contohnya apa? Contoh yang luar biasa, terbelah bulan. Terbelah bulan ini dahsyat atau tidak? Dahsyat. Namun kenapa tidak dimasuk dalam tanda-tanda besar? Karena dia masih jauh dari hari kiamat. Paham ya? Jadi dia dahsyat, tapi dia masih jauh dari hari kiamat, maka dia diklasifikasikan dalam apa? Tanda kecil. Seperti yang menakjubkan juga misalnya diutusnya Nabi. Diutusnya Nabi terakhir. Itu Rasulullah SAW, ini juga adalah yang dahsyat namun masih jauh dari hari kiamat. Baik. Adapun tanda-tanda hari kiamat besar, contoh ya. Seperti apa? Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Terus apa tadi? Muncul Dajjal. Kemudian apa lagi? Ya'juj Ma'juj. Juga luar biasa. Ya'juj dan Ma'juj. Apalagi binatang berbicara. Dabbah. Apalagi asap dukhan ya. Apalagi matahari terbit dari barat. Lagi longsor besar, longsor hebat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Longsor hebat ini ada 3 ya. Khasfun bil masyriq, khasfun bil maghrib, khasfun fi jaziratul Arab. Longsor besar-besaran di daerah timur, di daerah barat, kemudian di jazirah Arab. Ini di antaranya. Nah, dari sini kita tahu tanda-tanda besar hari kiamat, dia memiliki 2 sifat, yaitu dahsyat dan menjelang hari kiamat. Paham ya?
Adapun tanda-tanda kecil, maka dia pada umumnya masih jauh dari terjadi hari kiamat. Dan kedua, pada umumnya dia tidak dahsyat. Pada umumnya dia tidak dahsyat. Namun ada pengecualian, ada yang juga dekat dengan hari kiamat seperti Imam Mahdi dan tadi orang Habasyi yang membongkar apa? Ka'bah. Kenapa tidak dimasukkan dalam tanda besar? Karena dia biasa-biasa saja. Kemudian juga pada umumnya bukan hal yang di luar kebiasaan, namun ada yang luar kebiasaan seperti terbangnya rembulan, tapi dia karena jauh dari hari kiamat maka tidak dikatakan tanda besar.